Di video kali ini kita akan membahas anime dengan karakter utama Overpower yang memiliki kekuatan supernatural, suatu kekuatan yang berkaitan dengan hal-hal gaib di luar nalar dan logika manusia. Berikut adalah pembahasannya. Tanmokuki adalah pewaris keluarga Exorcist, di mana dirinya menjadi seorang pengusir roh jahat yang memiliki kekuatan spiritual tak terbatas di dalam tubuhnya. Selain itu, sejak lahir dia diberkati dengan kekayaan yang membuat dirinya terlihat sempurna di mata orang lain. Berkebalikan dengan seorang pria bernama Yokeika. Meskipun sama-sama terlahir sebagai keturunan Exorcist, dia menjalani hidupnya dengan berat. Sebagai generasi terakhir dalam keluarganya, Keika hanya memiliki kemampuan untuk meramal masa depan saja. Dia memanfaatkan kemampuannya itu dengan menjadi peramal di jalanan untuk meramal orang-orang dan mendapatkan uang dari mereka. Namun kehidupannya berubah drastis setelah kecelakaan menimpanya. Pada suatu malam, Keika terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan membuat dirinya tewas dalam kejadian tersebut. Dia pun berubah menjadi makhluk halus yang akan menghilang dalam waktu dekat. Supaya dia bisa terus mempertahankan wujud rohnya, Keika ditawari oleh Tanmoku untuk menjadi roh bayangan miliknya. Meskipun pada awalnya dia menolak, namun setelah terlibat pertarungan dengan roh jahat, dia pun menyetujui kontrak dengannya. Setelah itu dia pun menjadi roh pendukung Tanmoku, lalu bertarung bersama-sama melawan berbagai roh jahat yang mereka temui. Kotetsujo no Kabaneri. Kabane merupakan mayat hidup yang menjadi ancaman bagi umat manusia karena dapat menggigit korban hingga meninggal. Apabila seseorang terkena gigitan, maka dia akan mati lalu berubah menjadi Kabane. Bercerita tentang seorang pandai besi bernama Ikoma. Dia sering menghabiskan waktunya untuk membuat senjata yang dapat digunakan untuk bertarung melawan Kabane. Pada suatu hari, tempat mereka tinggal diserang oleh Kabane. Ketika semua orang lari untuk menyelamatkan diri, Ikoma justru memancing Kabane menuju tempat persembunyiannya untuk mencoba menggunakan senjata buatannya. Namun dalam kejadian tersebut, tangan dia terkena gigitan. Ikoma lalu menggunakan seluruh peralatan yang ada untuk mencegah virus menyebar ke otak. Pada akhirnya dia bisa menghentikan penyebaran virus tersebut. Kemudian di lain tempat, dalam kereta yang disebut sebagai benteng besi, dia kembali menggunakan senjatanya untuk menyelamatkan orang-orang dari Kabane. Namun, reaksi semua orang malah ketakutan dan menganggap Ikoma sebagai ancaman. Dia pun ditembak oleh seseorang sehingga terjatuh dari kereta. Meskipun begitu, dia tetap membantu orang yang telah mengusir dan merendahkannya. Ikoma membantai satu persatu Kabane yang mengerumuni kereta besi, lalu membukakan jalan supaya mereka bisa lewat. Berkat seorang perempuan bernama Mumei, pada akhirnya dia bisa kembali memasuki kereta. Namun, orang-orang masih belum menerima keadaannya dan meminta dia untuk bunuh diri. Di saat itulah Mumei mulai menjelaskan kepada semua orang bahwa Ikoma saat ini bukanlah manusia maupun Kabane, melainkan Kabaneri yang sama dengannya. Hakkenden bercerita tentang seorang anak bernama Inuzuka Shino. Dia merupakan pengguna pedang iblis yang disebut sebagai Murasame. Ketika dia menggunakan pedang tersebut, dia menjadi orang yang tidak terkalahkan. Dia bisa mengalahkan Oni berukuran besar hanya dengan satu kali serangan saja. Dia tinggal bersama dengan seorang pria bernama Sosuke yang dapat berubah menjadi seekor binatang dan perempuan bernama Hamaji. Hubungan mereka sudah seperti saudara sendiri, sehingga tidak ada yang tinggal diam ketika seseorang di antara mereka mendapatkan masalah. Di masa lalu suatu desa telah dibakar habis dan dalam kejadian itu Shino diberi dua pilihan, mati atau mendapatkan keabadian dengan menanamkan monster ke dalam tubuhnya. Setelah memilih, dia pun menjadi manusia abadi dengan tubuh anak kecil berusia 13 tahun. 5 tahun kemudian dia hidup di suatu desa di bawah pengawasan gereja kekaisaran. Pada suatu ketika seseorang mencoba untuk merebut pedang iblis Murasame yang tertanam dalam tubuh Shino. Ketika mereka menyadari bahwa Shino melakukan perlawanan, teman perempuannya lalu diculik, sehingga Shino dan Sosuke harus pergi ke kota kekaisaran untuk menyelamatkannya. Chaos Dragon berlatar di suatu negeri bernama Nil Kamui, suatu negara kepulauan yang terbilang kecil. Suatu hari negeri lain datang menjajah untuk menguasai negeri kecil itu. Ibuki adalah keturunan seorang raja di negeri tersebut, namun dia tidak berniat untuk menjadi raja berikutnya supaya peperangan tidak terulang kembali. Namun pada suatu hari dia terlibat dalam pemberontakan yang menyebabkan saudara perempuannya menjadi korban. Di tengah kota dia membawa pedang naga yang telah menjadi simbol dari keberadaan negerinya.
Pada saat itu pasukan penjajah datang dengan membawa benda yang merupakan bagian dari mata naga. Benda tersebut ternyata berpengaruh terhadap tubuh Ibuki. Ketika pasukan penjajah meminta dia membuang pedang yang dia bawa, Ibuki menolaknya, sehingga perempuan yang sedang bersamanya terluka ketika melindunginya. Ibuki yang sedang putus asa kemudian melakukan perjanjian dengan naga untuk mendapatkan kekuatan naga yang luar biasa. Namun dia harus membunuh orang terdekatnya untuk dijadikan sebagai persembahan. Pada akhirnya dia berhasil mendapatkan kekuatan naga sekaligus kehilangan orang terdekatnya. Ibuki yang pada awalnya tidak berniat menjadi raja, kini memiliki keinginan untuk merebut kembali negerinya, lalu menjadi raja selanjutnya di pulau tersebut. Untuk mewujudkan ambisinya itu, dia kemudian bergabung dengan kelompok pemberontak, lalu bertarung bersama mereka melawan para penjajah. Sumatsu no Valkyrie. Anime ini menceritakan tentang pertarungan antara dewa dan manusia. Berawal ketika para dewa membuat keputusan bersama untuk memusnahkan umat manusia. Para dewa telah menyetujui keputusan tersebut. Namun, salah satu Valkyrie merasa keberatan. Dia kemudian menggunakan kesempatan ini untuk memancing para dewa untuk mengadakan Ragnarok atau pertarungan satu lawan satu antara dewa dan manusia. Suatu pertarungan yang dapat dimenangkan jika salah satu dari mereka dapat membunuh lawannya. Semuanya beranggapan bahwa manusia mustahil bisa mengalahkan dewa. Oleh karena itu, secara diam-diam, manusia dipersenjatai oleh para Valkyrie, sehingga memiliki kesempatan untuk menang. Pertarungan pertama dilakukan oleh dewa terkuat melawan manusia terkuat. Sejak pertarungan dimulai, manusia berhasil menangkis serangan dari dewa dan berhasil melukainya. Kejadian ini membuat para dewa kebingungan karena ternyata kekuatan manusia bisa setara dengan dewa. Namun tidak lama setelah itu, Zeus pun menyadari bahwa Valkyrie sedang melakukan pemberontakan terhadap dewa dengan memberikan senjata rahasia kepada manusia terkuat yang pernah ada. Valkyrie yang dulunya merupakan manusia menantikan hari di mana umat manusia bisa membasmi para dewa. Absolute Duo bercerita tentang seorang pelajar bernama Kokonoe Toru. Berawal ketika dia menjadi murid baru di suatu akademi khusus, di mana para siswanya akan dihadapkan dengan pertempuran. Di hari pertamanya masuk, dia bertemu dengan seorang perempuan, lalu menjadi teman pertamanya di akademi tersebut. Ketika upacara masuk, dia duduk di samping perempuan itu. Kemudian tidak lama setelah itu, para siswa dipaksa bertarung untuk melawan orang yang duduk di sampingnya. Pertarungan itu juga menjadi kualifikasi bagi semua siswa yang akan menjadi murid di sana. Jika mereka kalah dalam pertarungan, maka dia akan dikeluarkan. Dengan mengandalkan kemampuan yang disebut sebagai Blazer, setiap murid bertarung dengan memanggil suatu senjata untuk digunakan ketika bertarung. Toru terpaksa harus bertarung dengannya supaya dapat terus bersekolah di sana. Dia juga menjadi satu-satunya irregular yang memiliki Blazer berbentuk perisai. Pada akhirnya dia bisa mengalahkan perempuan tersebut dan menjadi murid resmi di akademi. Di dalam akademi, setiap siswa harus memiliki seorang partner. Dia pun dipasangkan dengan seorang perempuan berambut perak bernama Julie. Kokoku berawal ketika seorang perempuan bernama Yukawa Juri mengikuti wawancara pekerjaan. Karena keluarganya tidak dapat diandalkan, dia ingin segera mendapatkan penghasilan dan hidup mandiri. Ketika wawancara tengah berlangsung, dia ditanyai oleh pihak perusahaan tentang kondisi keluarganya. Oleh karena itu, dia selalu merasa pesimis dan menganggap bahwa tidak akan diterima bekerja di perusahaan tersebut. Pada suatu ketika, saudaranya diculik oleh sekelompok penjahat. Mereka meminta tebusan uang. Jika tidak, maka saudaranya akan dibunuh oleh mereka. Ayahnya pun bergegas untuk memberikan uang tabungannya. Namun pada saat itu, kakek dia menghentikannya. Kemudian melakukan suatu ritual dengan batu misterius yang menyebabkan waktu di seluruh dunia berhenti seketika. Mereka bertiga masuk ke dalam dunia statis. Kakeknya pun menjelaskan bahwa kekuatan tersebut hanya dimiliki oleh keturunan dari keluarganya saja. Mereka memanfaatkan kondisi ini untuk menyelamatkan saudaranya. Namun rencana mereka gagal setelah sekelompok orang menyerang mereka di dunia statis tersebut. Tampaknya ada sekelompok orang yang memiliki batu lain selain kakeknya Juri yang mengincar mantra dan batu utama.
Ishino Totora. Yoshino Otsuki adalah seorang pelajar yang keras kepala dan putra dari seorang pendeta kuil yang suka bercerita tentang makhluk spiritual. Ketika ayah dia pergi berlibur, dia diberi tugas untuk merapikan buku-buku di dalam kuil. Saat dia sedang membersihkan kuil, dia tidak sengaja menemukan sebuah pintu rahasia menuju ruangan bawah tanah. Karena penasaran, dengan sepenuh tenaga dia berusaha untuk membuka pintu itu. Di sana dia menemukan hal yang mengejutkan. Dia melihat ada sosok makhluk yang terlihat seperti seekor harimau. Di ruangan bawah tanah kuilnya, makhluk itu kemudian berbicara dan mengaku bahwa dirinya adalah yokai yang telah tersegel selama lebih dari 500 tahun. Di masa lalu, seorang samurai telah menumpas dirinya dengan sebuah tombak yang bernama tombak iblis. Yokai yang bernama Tora itu meminta Yoshino untuk mencabut tombak di badannya. Yoshino pun marah dan meninggalkannya karena yokai tersebut berencana akan memakannya. Namun kejadian tersebut telah mendatangkan yokai lain ke tempatnya, sehingga mau tidak mau dia harus mencabut tombak yang tertancap pada tubuh Tora. Dari sinilah Yoshino mulai menyadari bahwa tombak yang dia pegang bisa mengubah jiwa seseorang menjadi kekuatan supernatural yang sangat kuat. Yoshino dan Tora kemudian mulai bekerja sama untuk memusnahkan yokai lain yang berkeliaran di wilayahnya. Fire Force berawal ketika terjadi fenomena besar dan menyebabkan banyak orang dirasuki oleh api yang dikenal sebagai Infernal. Orang-orang yang terlahir di generasi kedua dan ketiga setelah kejadian tersebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan api. Kusakabe Shinra adalah salah satu orang yang terlahir dengan kekuatan api. Sebagai generasi ketiga, kekuatan miliknya sangatlah besar. Dia bisa mengendalikan api yang membara pada telapak kakinya. Sejak masih kecil dia bermimpi akan menjadi seorang pahlawan, tapi suatu insiden menyebabkan keluarganya meninggal. Karena itu dia dikenal sebagai iblis oleh orang-orang karena dianggap sebagai penyebab dari kejadian tersebut. Meskipun begitu, dia tetap berjuang untuk mewujudkan impiannya. Dimulai dengan menjadi bagian dari anggota pemadam kebakaran khusus yang anggotanya terdiri dari orang-orang berbakat dengan kemampuan untuk memanipulasi dan mengendalikan api. Dalam kelompok tersebut, mereka bertugas melawan Infernal di berbagai tempat dan mengistirahatkan mereka setelah berhasil mengalahkannya. Kemono Jihen. Di suatu desa, terdapat seorang anak bernama Kusaka Kabane. Dia dikucilkan oleh teman-temannya karena memiliki bau menyengat pada tubuhnya. Namun dia memiliki kekuatan supernatural tersembunyi, tapi tersegel oleh batu pada kalung yang dipakainya. Berawal ketika seorang detektif mendatangi desa tempat dia tinggal. Detektif yang bernama Inugami datang untuk menyelidiki kasus yang menyebabkan hewan ternak di sana mati secara misterius. Dalam penyelidikannya, Inugami tertarik kepada Kabane, sehingga anak yang tinggal bersamanya merasa iri lalu menyerang Kabane. Ketika kalung dia terlepas, Kabane mulai berubah menjadi sosok monster yang menakutkan. Karena kejadian itu, dia tidak bisa lagi tinggal di desa tersebut, sehingga Inugami memberinya pilihan lalu membawanya Kabane pergi ke tempat asalnya. Inugami mengetahui bahwa Kabane adalah Hanyo atau manusia setengah hantu yang tidak akan terluka atau hidup abadi. Di sana dia direkrut sebagai detektif khusus yang menangani berbagai kasus tentang kemono. Ditemani oleh Shiki dan Akira, mereka bekerja sebagai satu tim di bawah pengawasan Inugami.